Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan semoga bahagia. Dan doa yang baik-baik untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Cerita kali ini aku mau bahas kasus dari negeriku tercinta yaitu Indonesia. Berita yang lagi heboh dan masih didalami sampai saat ini. Yang dimana kasus penganiayaan yang diduga anak dari anggota DPR RI. Serem gak lu? Mirip banget nih sama kasus Mario Dandi yang masih inget gak kalian? Bedanya, kali ini si korbannya sampai meninggal dunia. Pelaku ini bernama Gregorius Ronald Tanur yang berusia 31 tahun yang lahir di NTT. Ya, ini adalah anak dari seorang DPR RI yang menjabat sebagai ketua divisi untuk partainya di Kabupaten Timur Tengah Utara sejak 2006 hingga saat ini, yang berinisial ET. Ibunya berinisial MW, seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki kekasih ya bernama Dini Sera Afrianti yang berusia 29 tahun. By the way, Dini ini memiliki akun TikTok yang followernya mencapai 71 ribuan dengan username-nya Babyandin. Dini berasal dari Sukabumi dan ia merantau nih di Surabaya dengan tinggal di sebuah apartemen. Dan Dini juga pernah menikah dan memiliki satu anak laki-laki berumur 12 tahun dengan mantan suaminya yang tinggal di Sukabumi. Jadi si Dini ini seorang janda cantik ya. Dini bekerja sebagai freelance dan mengambil job sebagai SPG juga. Dia juga diketahui bahwa Dini ini udah lama meninggalkan Sukabumi dan juga merantau di Jakarta. Bahkan Dini diketahui terakhir berada di kampungnya saat Dini masih sekolah. Lama banget berarti nggak pulang ya. Meskipun begitu ya, Dini ini sebenarnya rutin banget nih ngirimin uang untuk keluarga dan juga anaknya yang ada di kampung. Salah satu informasi mengatakan bahwa mereka ini berpacaran sejak Mei 2023. Belum ada setengah tahun ya mereka berpacaran. Jadi ceritanya pada tanggal 3 Oktober 2023, tepat pada pukul 18.30, awalnya nih ada seorang temennya si Ronald ya, yang mengundang Ronald dan juga Dini untuk turut hadir pada acara di sebuah karaoke bernama Black Hole Cat TV di Mall Landmark Surabaya. Mereka pun setuju nih untuk menghadiri acara tersebut dan singkat cerita di jam 21.30 mereka berdua pun tiba di lokasi di ruangan bernomorkan 7. Sesampainya di sana, mereka pun langsung nih bergabung dan juga party ya, nyanyi-nyanyi dan juga minum-minum gitu. Jenis minuman yang mereka minum adalah tequila. Sampai tanpa terasa nih jam menunjukkan pukul 00.10. Ronald dan Dini pun memutuskan ini mau pulang. Sumber lain juga mengatakan nih mereka sempat debat di ruang karaoke, nggak taunya pas mau pulang masih berlanjut. Saat mereka hendak pulang nih masih tetap berdebat. Bahkan saat pertengkaran terjadi, Ronald juga sempat menendang kaki kanannya Dini hingga Dini jatuh dalam posisi terduduk. Ingat ya, gaya posisi duduk ini tuh bahaya banget, kemungkinannya malah bisa lumpuh. Melihat Dini yang terduduk, Ronald pun langsung memukul Dini nih dengan botol alkohol sebanyak 2 kali di bagian kepala. Bukannya ditolongin malah ditambahin. Bahkan saat kejadian itu, security malah melihat ya, dan sempat melerai mereka nih. Dan mereka pun akhirnya pulang menggunakan lift. Mereka ini masih berdebat hingga saat di parkiran basement. Saat itu Dini keluar duluan dan menuju mobil. Nah, si Ronald ini bilang kalau misalkan ada sesuatu yang tertinggal. Akhirnya si Ronald ini balik lagi nih ke atas. Dini yang akhirnya jalan duluan, dia menunggu nih di basement sambil berdiri nih bersandar di bodi mobil Innova berwarna abu-abu itu ya. Dini pun sambil memainkan handphonenya. Gak lama kemudian, tanpa terasa ya, Ronald ini udah balik lagi nih dan sampai di dalam mobil. Dan mulai menyalakan mobil dan langsung tancap gas dan berbelok ke arah kanan. Seketika nih ya, Dini kan langsung terjatuh. Ronald yang katanya nggak sadar, ia pun melindas Dini dan Dini pun ikut terseret sejauh 5 meter. Kacau gak? Dan pada saat itu ada nih petugas yang melihat kejadian itu dan berteriak-teriak untuk menghentikan si Ronald. Hingga akhirnya beberapa petugas keamanan pun datang untuk menyelamatkan Dini.
Dan saat itu juga Ronald turun dan langsung mengangkat Dini dan menaruh Dini di bagasi mobil. Di bagasi udah kayak barang. Ronald membawa ya tubuhnya Dini ke apartemen Tangling Orchard, PTC Surabaya. Sesampainya di sana di pukul 1.15, Ronald pun memindahkan Dini ke kursi roda. Di sini kurang begitu jelas ya kursi roda ini dari mana ya. Mungkin dari fasilitas apartemen ya. Pada saat itu, ada beberapa orang di sekitar apartemen juga yang melihat dan juga ada yang meminta untuk Ronald membawa Dini itu ke rumah sakit gitu. Mending itu dibawa aja deh ke rumah sakit, udah kayak begitu masa ya mau dibawa ke apartemen. Namun nih si Ronald ini diem aja, dia nggak menghiraukan hal itu dan kayak kekeh gitu mau ngebawa Dini ke apartemennya di kamar 3112. Pas tiba depan lift, mungkin si Ronald ini juga baru sadar kalau Dini ini kondisinya udah memprihatinkan. Ronald mencoba memberikan nafas buatan sembari menekan dadanya Dini ya. Namun Dini, tubuhnya Dini ini nggak ngerespon apa-apa. Video ini sempet nih gue lihat di depan lift ya, lihat si Ronald itu panik banget nih mukanya dan dia ngasih nafas buatan. Pokoknya adalah videonya, kalian cari aja. Gue lihatnya sih di TikTok. Dan setelah itu Dini dibawa ke Rumah Sakit National Hospital dan sesampainya di sana petugas medis menangani Dini dan petugas juga menyatakan bahwa Dini meninggal dunia bahkan sebelum tiba di rumah sakit. Pada pukul 2.32 Dini dinyatakan telah tiada. Di situ Ronald menangis histeris kayak orang baru sadar. Ronald sempat menghubungi keluarganya Dini dengan bilang kalau Dini mendadak nggak sadarkan diri setelah Dini ini bilang kalau asam lambungnya kambuh. Dan Ronald pun hendak membawa jasad Dini untuk segera bisa dikebumikan di Sukabumi. Namun pihak rumah sakit ini nggak memberikan itu ya, karena jika ada pasien meninggal dunia di rumah sakit, pihak rumah sakit akan memberikan keterangan penyebab kematian sang pasien ya, atau jika ada surat dari kepolisian. Jadi sebenarnya bikin surat kematian juga nggak gampang, harus ada prosedurnya dari keterangan atau faktanya ini yang sinkron gitu. Karena gimana pun juga pihak rumah sakit kan nggak mau mengambil resiko jika terjadi sesuatu, apalagi karena kan Dini ini meninggal sebelum sampai di rumah sakit dengan kondisi yang jelas-jelas dokter tahu gitu ya kan. Ditambah lagi dengan kondisinya yang penuh dengan luka-luka juga. Dan singkat cerita, pada pukul 5 dini hari, Ronald ke kantor polisi untuk membuat laporan palsu. Ronald ini bilang nih ke polisi bahwa Dini meninggal disebabkan asam lambungnya kambuh, sembari Ronald juga memberikan obat-obatan untuk sakit obat lambung gitu ya, obat lambung lah. Awalnya nih polisi nih ya udah percaya aja ya. Tapi kan banyak saksi nih yang melihat kejadian sebelum si Dini ini meninggal. Dan disitulah mulai dilakukan proses otopsi. Dan polisi juga mengamankan Ronald dan mulai memeriksa Ronald untuk dimintai keterangan. Awalnya Ronald masih berstatus saksi. Namun ketika melihat rekaman CCTV di lokasi kejadian dari tempat karaoke, apalagi di lift, bahkan di parkiran, saat itu juga Ronald ditetapkan menjadi tersangka. Saksinya banyak. Berjelas nih kan, bukti-buktinya ada. Saksi banyak gitu. Seketika berita ini pun menjadi viral karena ketika ditelusuri lebih dalam bahwa Ronald ini adalah anak dari salah satu anggota DPR. Ronald pun ditahan dengan kasus penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Ada info juga nih mengatakan bahwa Ronald sempat meminta rekaman CCTV kepada security dengan alasan kalau dia nih ditampar atau sama pacarnya. Namun Ronald nggak dapet ya rekaman CCTV tersebut ya. Dari sini aja udah jelas nih kayaknya Ronald mau menghilangkan barang bukti. Kasus ini pun berbuntut panjang, bahkan Kapolsek Kelaka Santri Kompol Hakim ini dicopot dari jabatannya. Rumornya diduga hal ini ada hubungannya dengan kasusnya Ronald, tapi ya ini beritanya masih simpang siur ya, dan hanya ya itu cocok logi aja. Tapi ini ada klarifikasi bahwa Kapolsek Kompol Hakim ini dicopot dari jabatannya karena memang dirinya ini sedang sakit, bahkan sudah dari 2 bulan terakhir. Tapi ada klarifikasi bahwa Kapolsek Kompol Hakim dicopot dari jabatannya karena dirinya sedang sakit, bahkan sudah dari 2 bulan terakhir. Kabar terbarunya,
bahwa jangan kaget, Ronald menuntut balik Dini. Kan sakit ya, ibaratnya nih si korban ini dianiaya bahkan sampai meninggal, tapi ternyata dia malah bisa-bisanya nih nuntut balik si korban gitu, merasa jadi korban ya, padahal dia tersangka. Kan kayak dia yang melakukan tapi dia yang merasa menjadi korban. Terima kasih sudah nonton ya, pokoknya intinya 12 tahun kurungan penjara untuk Ronald, dan itu kemungkinan bisa aja didiskon kalau misalkan ya berkelakuan baik gitu, kayaknya sih. Mudah-mudahan gue salah ya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye. Muah.